Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semuanya. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah IPA 1. Materi kita pada sore hari ini adalah tentang sumber daya alam ya. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam nomor 2 setelah Brazil. Jadi Brazil itu sebenarnya juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tidak kalah pun juga dengan Indonesia. Sebenarnya sumber dayanya juga sangat luar biasa. Sumber daya alam itu banyak yang berasal dari dalam bumi, termasuk di sana ada mineral, ada batuan dan sumber daya alam yang lain, dan yang itu nanti kita kita klasifikasikan berdasarkan sifat dan macam-macamnya. Oke. Yang pertama adalah sumber daya, itu ada dua. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu ya berarti ya manusia, penduduk pada sebuah negara itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam sebuah upaya di mana sumber daya manusia itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Biasanya sumber daya manusia itu memiliki peranan penting pada bidang atau sektor-sektor jasa, kemudian sektor reproduksi. Ya, produksi itu menjadi suatu bagian yang penting. Di antaranya di sini ada analis, ada teknisi, kemudian ada karyawan-karyawan pabrik. Itu merupakan bagian daripada sumber daya manusia. Kemudian sumber daya yang kedua itu adalah sumber daya alam, di mana sumber daya alam kita itu memiliki pengertian, atau sumber daya alam itu memiliki pengertian yang bermacam-macam. Jadi sumber daya alam itu merupakan sesuatu yang terdapat di muka bumi atau di dalam suatu bumi yang ada pada satu wilayah atau negara, di mana sumber daya alam itu menjadi satu yang sangat bermanfaat atau bisa dimanfaatkan oleh manusia yang berada pada wilayah tersebut. Untuk apa? Tentunya untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian sumber daya manusia itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia dari potensi yang ada pada manusia itu, di mana hasil akhirnya biasanya dalam bentuk produk, yang produk itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sumber daya itu suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Itu makna dari sumber daya. Kemudian sumber daya itu diantaranya tadi saya katakan ada sumber daya alam ya. Kemudian sumber daya alam itu berdasarkan bentuk yang dapat dimanfaatkan. Artinya sumber daya alam itu memiliki bentuk, di mana bentuk-bentuk dalam sumber daya alam itu bisa berpengaruh pada asas kemanfaatannya atau tingkat kemanfaatannya. Yang pertama ada sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam waktu. Yang materi contohnya ini antaranya adalah sinar matahari. Itu adalah sumber daya alam materi yang memiliki peranan penting di dalam kelangsungan kehidupan, utamanya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam materi contohnya adalah minyak bumi, di mana minyak bumi ini memiliki peranan penting di dalam kelangsungan energi ya, energi terutama energi yang tidak terbarukan di negara kita ya. Semua jenis bahan mesin bermotor itu menggunakan minyak bumi. Sedangkan contoh dari sumber daya alam hayati yaitu sumber hewan dan
tumbuhan, ya, hewani contohnya ikan, ya, daging, kemudian padi, ya, gandum, jagung, umbi-umbian itu juga merupakan bagian dari sumber daya alam hayati. Kemudian kalau sumber daya alam nabati itu ini tadi ya saya sebutkan tadi, yaitu padi, jagung, dan gandum. Kemudian contoh dari sumber daya alam energi ini tadi sudah kita sebutkan, yaitu minyak bumi, di mana minyak bumi itu memiliki output atau hasil dari pengolahannya berupa bahan-bahan bakar minyak dengan tingkat kualitasnya, mulai dari bahan bakar minyak yang terbaik, contohnya adalah nafta untuk pesawat terbang, kemudian juga ada biofuel, ataupun ada energi BBM yang dicampur dengan bahan nabati. Kemudian ada semacam yang kita tahu itu adalah pertalit pertama, kemudian solar, oli, itu merupakan bagian dari hasil minyak bumi. Kemudian sumber daya alam ruang, misalnya ini kita dapati di beberapa wilayah pedesaan, ada persawahan, perkebunan, ada tambak, ya, itu adalah sumber daya alam ruang. Dimana sumber daya alam ruang ini sangat sedikit jumlahnya kalau kita berada di daerah perkotaan, apalagi dalam kota-kota besar itu lebih sulit lagi untuk memperoleh sumber daya ruang. Sedangkan sumber daya yang selanjutnya adalah sumber daya alam waktu. Waktu tentu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan sumber daya alam yang lain, karena waktu itu merupakan bagian dari kelangsungan sumber daya alam, katakanlah nabati. Yang di sini adalah musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau di Indonesia itu menjadi sumber daya alam waktu yang itu bisa menentukan kelangsungan dari keberadaan sumber daya alam yang lain. Kemudian sumber daya alam lainnya adalah berdasarkan lokasi. Di antaranya adalah tanah, adanya bahan galian, hasil hutan, itu tentu tidak bisa kita peroleh di setiap tempat, tapi ada beberapa tempat yang di situ menjadi istilahnya tambang galian atau tambang bahan galian. Seperti halnya kalau kita tahu di wilayah Ngebel itu ada sumber daya alam yang di situ sebagai tempat bahan galian. Di sana yang diambil adalah pasir. Kemudian juga hasil hutan seperti pohon itu juga memiliki tempat tersendiri sebagai bagian sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Ini ya, ada batu-batuan, pasir nanti biasanya kalau kita tahu, kemudian ada kayu dari hasil hutannya. Kemudian penggolongan sumber daya alam itu ada sumber daya berdasarkan sifatnya, ada sumber daya fisik, ada sumber daya hayati. Berdasarkan tempatnya ada sumber daya alam daratan, sumber daya alam perairan. Kemudian berdasarkan proses terbentuknya ada sumber daya alam abiotik, sumber daya alam biotik. Berdasarkan pemulihannya ada sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Kemudian sumber daya alam yang tidak akan habis atau tidak akan punah. Kemudian pengertian sumber daya alam berdasarkan sifatnya, ada sumber daya alam fisik. Ya, segala sesuatu yang berbentuk fisik, misalnya tanah, air, udara, dan bahan tambang. Kemudian sumber daya alam hayati misalnya adalah berasal dari makhluk hidup. Contohnya pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambakan. Itu adalah sumber daya alam hayati, ya. Kemudian contoh sumber daya alam berdasarkan sifatnya yang fisik ini ya, kita tahu tanah, air, udara, angin, ya, itu adalah sumber daya alam fisik.
Kemudian sumber daya alam hayati ini perkebunan, persawahan, di mana keduanya antara sumber daya alam fisik dan sumber daya alam hayati tentu tidak bisa dipisahkan ya, menjadi satu kesatuan sebagai komponen biotik dan abiotik yang saling bergantungan, sehingga keduanya ketika keduanya jika itu baik, maka sumber daya alam baik, sumber daya alam fisiknya baik, maka sumber daya alam hayatinya juga nanti akan mengikuti baik. Kemudian berdasarkan tempatnya sumber daya alam daratan, ya tentu yang berada di daratan terestrial tadi ya, tanah, itu adalah sumber daya alam daratan. Kalau sumber daya alam perairan ya yang ada di dalam yang ada di perairan ya, di air atau di air tawar maupun air laut, itu adalah sumber daya alam perairan. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang kita sebut sebagai sumber daya alam perairan ya, baik laut maupun sungai ataupun danau. Itu adalah di dalamnya contohnya banyak sekali ikan ya tentunya, kemudian rumput laut, kemudian ada juga karang laut ya. Kemudian ada juga ini mutiara, merupakan bagian daripada sumber daya alam yang dihasilkan di wilayah perairan ya, dimana kita tahu banyak masyarakat terutamanya di wilayah Kalimantan yang menjadi pembudidaya mutiara, karena mutiara menjadi bahan komoditi yang bisa diekspor ya. Kemudian pengertian sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya, yang pertama adalah sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya, yaitu sumber daya alam fisik dan sumber daya alam hayati tadi hampir sama, karena sumber daya alam abiotik itu adalah pada dasarnya sumber daya alam yang tidak hidup ya, contohnya angin, tanah atau air itu ya, itu adalah sumber daya alam abiotik, termasuk barang-barang tambang, termasuk sinar matahari juga merupakan bagian daripada sumber daya alam abiotik. Kalau sumber daya alam biotik itu yang bagian dari makhluk hidup, contohnya ya tadi ikan, terumbu karang, kemudian ada mutiara yang dihasilkan oleh kerang, itu termasuk bagian daripada sumber alam biotik. Kemudian contoh sumber daya berdasarkan proses terbentuknya ya, ada sumber daya alam abiotik dan yang biotik ya, ini seperti gas ya, gas panas bumi, ini yang belum kita sebut tadi. Sumber daya alam gas panas bumi itu menjadi bagian terpenting, salah satunya untuk menggantikan bahan bakar fosil. Di Amerika sudah diterapkan ini ya, di Indonesia sebagian juga sudah, tapi belum semuanya menerapkan gas alam ini. Kalau sumber daya alam biotik banyak ya, hewan, tumbuhan, semuanya bisa dijadikan sebagai sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam berdasarkan pemulihannya, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui. Artinya ini yang dapat diperbarui seperti halnya nabati, seperti tumbuhan, hewan, itu tadi bisa diperbarui, sedangkan yang tidak dapat diperbarui katakanlah minyak bumi, itu tidak dapat diperbarui. Ini ya. Terus kemudian ini contohnya yang dapat diperbarui. Kemudian berdasarkan reproduksi dan siklus seperti hewan dan tumbuhan, dan siklus udara dan air, ini dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui itu contohnya batu bara, emas, perak, itu tidak dapat diperbarui ya. Dan seterusnya seperti itu. Ini adalah minyak, hasil minyak mentah, warnanya seperti ini, belum diolah. Nanti setelah diolah akan memiliki warna yang bermacam-macam ya. Ini kemudian ini adalah tambang minyak, tambang emas yang ada di Freeport ya, di Papua. Seperti itu. Ya, itu ya, barang tambang di kelompokkan menjadi beberapa macam. Ini contohnya ya, silakan nanti dibaca sendiri. Terima kasih.